Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Kalau teman-teman menjalankan virus yang berbahaya, yang dimana master boot recordnya akan di-replace, itu pasti kejadiannya kayak gini. Di sini saya contohkan saya memiliki virus memes. Nah, kalau misalnya teman-teman jalankan 2 kali, terus teman-teman coba untuk lihat payloadnya, terus seperti ini, terus dan seperti ini, dan misalnya teman-teman langsung menuju ke payload dan langsung merestart PC teman-teman, misalnya seperti ini, kita end process, terus habis itu teman-teman PC-nya akan blue screen, dan teman-teman kalau misalnya PC-nya merestart, akan langsung otomatis di mana PC teman-teman akan terreplace dari master boot record-nya. Itu sudah pasti, gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kayak gini nih. Ketika PC teman-teman sudah di seperti ini kan gitu ya, sudah di-replace dari master boot record-nya, maka teman-teman kalau mau di-restart selamanya, itu pasti akan menuju ke Nyancat ini. Gitu, pasti bakal selalu ke sini. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin beberapa orang ada yang bertanya nih, kalau misalnya kita repair dengan boottrack fix MBR, itu apakah bisa atau tidak? Nah, sekarang kita akan coba nih, kira-kira bisa atau enggak sih? Nah, di sini saya mencoba langsung untuk mempraktekannya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan VirtualBox. Saya akan coba untuk bisa memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, kita akan close dulu di sini. Kita coba untuk close dulu dan oke, sekarang kita untuk close dulu, terus kita coba power off dan coba untuk di fix MBR. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal menuju ke settings, terus teman-teman di storage-nya kita tambahkan dari si installer Windows 7 ya. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows 7 di sini. Saya akan coba untuk menggunakan disk dari Windows 7 ya. Nah, pastikan juga dari si bootnya ini optical terlebih dahulu. Nah, sekarang kita oke, dan sekarang kita akan coba untuk jalankan. Sekarang kita akan coba untuk diperbaiki nih. Kira-kira bisa atau enggak nih? Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Sedang powering up. Dan, oke, sekarang kita akan langsung menuju ke si ininya. Ke si harddisknya, gitu ya. Nah, seperti ini. Teman-teman sudah terlihat ya, bahwa di sini teman-teman sedang menjalankan dari si ininya, gitu ya. Oke, di sini nih. Bentar, ini agak ini ya. Oke, sebelah sini teman-teman akan langsung terlihat ya. Seperti itu. Nah, oke, tadi mohon maaf ya, jendelanya sempat hilang. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke recovery mode. Kita coba pilih pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak usah diubah juga nggak apa-apa sih. Sekarang kita menuju ke repair komputer. Nah, di sini nih. Sekarang kita coba untuk next aja. Nah, sekarang kita cancel, terus kita menuju ke command prompt. Mungkin orang-orang yang ngerti pasti akan menggunakan command ini. Boottrack. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan fix MBR. Kira-kira bisa atau enggak sih Windows ini berjalan gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk prepare terlebih dahulu menggunakan boottrack, yaitu fix MBR. Apakah bisa? Oke. Tulisannya sih bisa. Nah, tapi jangan lupa kita harus kalian pakai kode atau mungkin komen yang lain. Boottrack terus fix boot. Apakah bisa? Oke, elemen not found. Nah, di sini nih, teman-teman pasti udah mulai curiga. Loh, fix MBR kan bisa, tapi kenapa ini fix boot kok elemen not found nih? Sekarang kita coba lagi kalau misalnya pakai yang lain nih, boottrack scan OS. Apakah bisa? Pasti tidak akan bisa dong. Karena kenapa? Karena elemen not found tadi di fix bootnya. Jadi otomatis Windows-nya juga tidak terdeteksi. Loh, katanya kan master boot record-nya di-replace. Kalau kita fix MBR harusnya bisa dong. Nah, sekarang kita sekali lagi nih, coba yang rebuild BCD. Rebuild BCD. Apakah bisa? Sama. Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi begini nih, teman-teman. Kenapa kok nggak bisa semua? Fix MBR itu harusnya adalah fix yang pertama kali kita lakukan. Kalau misalnya master boot record-nya itu rusak. Ya, itu kalau rusak. Nah, setelah itu baru teman-teman silakan fix bootnya. Nah, ini booting ini bakal bisa berjalan kalau misalnya MBR-nya normal. Gitu, baru kita bisa fix. Nah, kalau scan OS itu udah otomatis. Kalau misalnya bootnya sudah bisa diperbaiki, maka kita bisa meng-scan dari si sistem operasinya. Sistem operasinya ada atau tidak, gitu. Nah, baru kita rebuild dari si boot configuration datanya. Boot configuration data itu hanya ada di Windows, gitu ya. Jadi nggak ada di master boot record-nya, atau di hard disk terpisah, gitu. Atau dari si file sistemnya, itu nggak ada. Hanya ada di Windows-nya. Jadi, rebuild BCD, ini pastikan Windows-nya baru ada terlebih dahulu, baru teman-teman bisa rebuild BCD-nya. Jadi, hal yang pertama adalah tetap harus fix MBR.
MBR. Nah, katanya di sini operation complete successful. Apakah bisa? Nah, sekarang kita akan coba untuk menuju ke si Windows-nya. Oke, ini kayaknya bootnya masih menuju ke si installer dari si Windows 7-nya. Nah, sekarang kita coba untuk ini terlebih dahulu ya. Untuk kita coba seperti ini terlebih dahulu. Nah, oke, ini jendelanya hilang kembali. Mohon maaf, saya pindahkan terlebih dahulu seperti ini. Dan saya matikan terlebih dahulu. Kita close, kita power off, dan sekarang kita menuju ke settings lagi. Kita coba untuk di seperti ini kan ya. Oke, di seperti ini kan, kita coba untuk, nah tadi nih. Oke, ini kita remove aja. Nah, remove this, kita oke, dan sekarang kita akan jalankan. Kira-kira bisa menuju ke Windows 7 atau tidak nih? Pertanyaan besarnya, apakah dengan sesimpel itu saja dari si memes itu bisa teratasi gitu? Apakah bisa atau tidak? Sekarang kita akan lihat nih. Oke, sudah berjalan, dan kira-kira apa yang terjadi? Oke, inilah jawabannya. Katanya virtual machine itu gagal untuk booting. Loh, tadi pada kita sudah fix MBR. Nah, sebenarnya teman-teman tadi ngelihat dari si fix boot aja sudah mencurigakan. Element not found. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalnya menghadapi sebuah virus yang mereplace dari master boot record-nya, itu tidak semudah itu untuk bisa di-repair. Ingat ya teman-teman, bahwa virus yang mereplace master boot record bukan berarti bisa di-fix dengan hanya boottrack saja. Boottrack, fix MBR, itu tidak bisa. Ingat, fix MBR itu hanya berfungsi jika master boot record-nya memang asli dari Windows-nya dan juga memang ada kerusakan kecil gitu, yang dimana itu bisa diperbaiki. Ingat teman-teman, ketika master boot record-nya ini sudah di-replace, maka kemampuan dari si hard disk-nya untuk melakukan MFT itu tidak akan bisa. Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya. MFT itu adalah sebuah kemampuan dari si file system gitu, yang dimana teman-teman bisa melakukan kegiatan transfer data gitu, termasuk dari si recovery. Recovery juga pasti membutuhkan transfer data gitu. Nah, sebenarnya MFT di sini singkatannya adalah dari Manage File Transfer, yang dimana itu adalah sebuah fitur yang sangat penting sekali untuk melakukan recovery juga. Nah, ingat ya, file transfer bukan hanya copy paste aja, tapi juga melakukan recovery, yang dimana dari sebuah recovery-nya itu juga harus melakukan file transfer gitu. Mungkin mereplace dari filenya kalau misalnya rusak atau lain sebagainya, itu juga harus dibutuhkan. Jadi ketika master boot record-nya di-replace oleh dari si virusnya, maka otomatis kemampuan-kemampuan yang harusnya dilakukan oleh sistem operasi itu hilang semuanya. Jadi ingat ya, hanya di-replace kayak gitu pun tidak akan bisa, karena dari si virusnya sendiri, ini master boot record-nya dibuat untuk mencekal dari MFT-nya bisa berjalan, boot sektornya juga bakal di-replace dan lain sebagainya, yang akhirnya semuanya ya tidak bisa seperti ini. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada yang punya virus seperti ini, jangan pernah lakukan di PC asli. Mungkin oke lah, install ulang, diformat ulang, bisa, memang betul, tapi kalau misalnya PC-nya banyak data bagaimana? Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sebenarnya ada kok cara mengatasinya tanpa perlu install ulang. Itu sebenarnya ada. Tapi, sekali lagi rumit. Terus yang kedua, menggunakan aplikasi yang biasanya berbayar. Gitu. Memang ada yang nggak berbayar, tapi kebanyakan berbayar. Kalau misalnya ingin merecovery secara full. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada penjelasan yang salah, atau penjelasan yang kurang, atau segala macam, teman-teman juga bisa berpendapat di kolom komentar. Jadi, intinya apa? Intinya, virus-virus yang mereplace dari master boot record itu tidak bisa hanya diperbaiki dengan boot track saja. Itu tidak akan bisa. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.